kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang model bisnis modern dan etika Islam dalam persaingan usaha. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan presentator pada kali ini, yaitu yang pertama Emerul Syafi'i, saya sendiri. Yang kedua yaitu saudari Khairunisa, yang ketiga saudari Husnul Khotimah, dan yang terakhir yaitu saudari Arum Kurniasari. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu mengenai e-business. Istilah e-business sangat erat dengan e-commerce, yang mana bagi sebagian kalangan e-commerce diartikan secara sempit sebagai transaksi jual beli produk, jasa, dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer seperti halnya internet. Sedangkan e-business itu sendiri mengacu pada lingkup yang lebih luas dan mencakup pula layanan pelanggan, kolaborasi dalam mitra bisnis, dan transaksi elektronik internal dalam sebuah organisasi. Namun demikian, dalam kenyataannya keduanya itu dianggap sebagai istilah yang sama, dikarenakan e-commerce dapat didefinisikan berdasarkan setidaknya 4 perspektif, yaitu komunikasi, proses bisnis, layanan, dan transaksi online. Adapun faktor-faktor yang menunjang pemicu utama dalam perkembangan pesatnya model bisnis itu ada 3, yaitu yang pertama faktor pasar dan ekonomi. Ini seperti halnya kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesempatan dagang regional, dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar. Yang kedua, faktor sosial dan lingkungan. Ini seperti halnya perubahan karakteristik angkatan kerja, deregulasi, pemerintah, kesadaran dan tuntutan akan praktek etis, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan dan perubahan politik. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir yaitu faktor teknologi tentunya. Ini meliputi siklus hidup produk dan teknologi inovasi yang muncul setiap saat. Adapun 4 pilar utama e-business, yaitu yang pertama orang, meliputi pembeli, penjual, perantara, manajemen, dan staf sistem informasi. Yang kedua, kebijakan politik. Ini meliputi pajak, perundang-undangan, nama domain, dan seterusnya. Dan yang ketiga, standar etis baik untuk dokumen, keamanan, protokol jaringan, maupun pembayaran. Dan yang terakhir, yang keempat, organisasi, yaitu mitra bisnis, pesaing, asosiasi, dan instansi pemerintah. Yang selanjutnya yaitu model-model e-business. Model e-business ini dikategorikan dalam 9 model bisnis, yaitu yang pertama virtual storefront, di mana menjual produk fisik atau jasa secara online tetapi pengirimannya secara tradisional. Dan yang kedua, marketplace konsentrator, yaitu memasarkan informasi mengenai produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Yang ketiga, information broker, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaannya, yang terkadang menyediakan fasilitas transaksi. Dan yang keempat, transaction broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Yang kelima, electronic clearing houses, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi pembeli atau konsumen. Yang keempat, reserve auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli. Yang ketujuh, digital product delivery, yaitu di mana menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet.
Yang kedelapan, content provider, yaitu yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Pendapatan dapat dihasilkan dari biaya langganan atau biaya akses. Dan yang terakhir, yang kesembilan, online service provider, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras. Mungkin itu dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Horunisa, NIM 12401183092. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Harun mengenai e-business dan praktik malbisnis. Etika bisnis memiliki relevansi dengan e-business. Di antaranya, yang pertama adalah aksioma kesatuan. Aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, dan politik, tidak lain merupakan suatu keseluruhan yang mementingkan keyakinan, konsistensi, dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua adalah aksioma keseimbangan atau keadilan, merupakan gambaran harmoni dan dinamisasi dimensi horizontal yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah aksioma kehendak bebas, di mana memberikan keleluasaan seseorang untuk melakukan transaksi dan memilih model e-business yang diinginkan sesuai dengan daya dan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat adalah aksioma kebenaran dan keyakinan, di mana didasarkan pada suatu nilai ajaran kebenaran dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mulai dari proses transaksi atau akad, proses tukar-menukar, perjanjian, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah praktik malbisnis. Praktik malbisnis ini mencakup seluruh kegiatan bisnis yang tidak baik, jelek, terlarang, dan membawa kerugian bagi pihak lain, maupun yang meliputi aspek hukum atau pidana yang disebut dengan business crime atau business tort. Penilaian terhadap praktik malbisnis ini tidak disyaratkan dengan adanya 3 landasan, yaitu kezaliman, kebatilan, dan kerusakan. Namun sebaliknya, jika terdapat salah satu dari 3 landasan tersebut, maka bisnis tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu praktik malbisnis. Nah, terdapat beberapa jenis praktik malbisnis. Di antaranya adalah yang pertama, riba. Yang kedua, mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga adalah gharar dan judi. Yang keempat, penipuan. Yang kelima, penimbunan. Yang keenam, skandal, korupsi dan kolusi. Dan yang ketujuh adalah monopoli dan oligopoli. Materi selanjutnya adalah bisnis online. Bisnis online merupakan suatu transaksi antara dua pihak atau lebih yang melakukan proses tukar-menukar produk, barang, jasa, atau informasi dengan proses akad yang menggunakan media internet. Terdapat beberapa kelebihan dari bisnis online. Di antaranya adalah yang pertama, bisnis online dapat dilakukan tanpa terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, modal awal yang diperlukan relatif lebih kecil. Yang ketiga, keuntungan yang didapatkan akan lebih besar karena jalur pendistribusian relatif lebih pendek. Yang keempat, bisnis online dapat berjalan secara otomatis. Yang kelima, pelanggan lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan secara online. Yang keenam, akses pasar yang dijangkau akan lebih luas. Yang ketujuh adalah meningkatkan efisiensi, jarak, dan waktu dalam hal pelayanan kepada pelanggan. Dan yang kedelapan adalah penghematan dalam berbagai biaya operasional.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Kusno, yaitu tentang etika bisnis internasional. Pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global, ekspansi terbaru dari bisnis global dan jatuhnya seluruh dunia. Hambatan perdagangan telah lebih lanjut menggarisbawahi kepentingan dalam topik perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Perilaku etis dari pejabat dan karyawan menganggap penting ditambahkannya sejak keanekaragaman budaya dan etika banyak diamati dalam organisasi. Adat istiadat homogen, hal ini mungkin tidak cukup untuk memberikan pedoman yang layak perilaku etis yang terdapat dalam sebuah organisasi. Akan membahas tentang menganalisis kode etik internasional dalam 4 entitas, yaitu yang pertama, organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan utama untuk industri, dan yang kedua adalah International Chamber of Commerce yang berkaitan dengan perilaku yang adil antara perusahaan multinasional, dan yang ketiga adalah Organisasi Buruh Internasional yang berkaitan dengan investasi langsung di negara-negara berkembang, dan yang keempat adalah Pusat Korporasi Transnasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan transnasional untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan untuk memaksimalkan efek negatif dari kegiatan perusahaan. Selanjutnya, persaingan usaha dalam bisnis. Cara baru melihat pesaing atau perbedaan paradigma dalam melihat pesaing bisnis. Ada dua, yaitu paradigma lama dan paradigma baru. Yang pertama, dalam paradigma lama yaitu yang lain adalah musuh saya. Sedangkan pandangan dalam paradigma baru yaitu yang lain adalah benchmark saya. Dan yang kedua, dalam pandangan lama yaitu nama permainan itu adalah kemenangan. Sedangkan dalam paradigma baru yaitu nama permainan itu adalah pengembangan terus-menerus. Dan yang ketiga, dalam paradigma lama, saya lebih baik dari mereka. Sedangkan yang dalam paradigma baru yaitu saya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan yang keempat, dalam paradigma lama yaitu saya pisah dari yang lain. Sedangkan dalam paradigma baru yaitu saya adalah bagian dari komunitas. Selanjutnya yaitu tentang ajaran Islam tentang persaingan bisnis yang sehat. Islam sebagai sesuatu aturan hidup yang khas telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktek persaingan yang tidak sehat. Dengan ini, Islam memberikan 3 resep untuk menyikapi persaingan dalam bisnis, yaitu pihak-pihak yang bersaing, cara bersaing, dan produk. Yang dimaksud produk itu adalah barang dan jasa yang akan dipersaingkan. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah suatu perusahaan menjadi pesaing kita atau tidak. Pesaing dapat dilihat dari sisi industri, harga, bahkan pada segmen pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum.